Boleh tuh bubur. Eh, Oke, udah ya. Oke, teman-teman, selamat pagi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek dengan judul Analisis dan Prediksi Pola Interferensi Celah Banyak Menggunakan Regresi dan Interpolasi Numerik. Nah, lanjut Mas Faris. Latar belakang dulu nggak sih? Nah, oke. Pada latar belakang dan tujuan. Nah, ini fenomena interferensi cahaya merupakan salah satu konsep penting dalam fisika gelombang. Interferensi terjadi akibat superposisi dua atau lebih gelombang koheren sehingga menghasilkan pola terang dan gelap. Konsep ini tidak hanya penting untuk memahami sifat cahaya, namun juga menjadi dasar bagi teknologi optik modern seperti interferometer dan sensor berbasis cahaya. Nah, penelitian referensi kelompok kami itu dari Bu Sri Lestari Handayani. Beliau mengatakan bahwa jarak layar berbanding lurus dengan jarak fringi, sedangkan jarak antar celah berbanding terbalik dengan jarak fringi. Namun, analisis tersebut masih terbatas karena hanya menggunakan regresi sederhana. Nah, untuk tujuan penelitian kami itu adalah mengembangkan analisis tersebut dan menyempurnakan dengan metode numerik, yaitu regresi linear dan interpolasi. Nah, regresi digunakan untuk mengetahui hubungan matematis antar variabel, sedangkan interpolasi digunakan untuk memperkirakan nilai yang tidak tersedia dalam data eksperimen. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat memperoleh model yang lebih akurat sekaligus kemampuan prediksi tanpa harus melakukan eksperimen tambahan yang lebih rumit lagi. Udah, lanjut Mas Faris. Oke, baik. Untuk metode yang kami ambil adalah data yang digunakan dalam proyek ini merupakan data sekunder yang diambil dari hasil penelitian dari Bu Sri Lestari, analisis pola interferensi cahaya banyak. Data tersebut meliputi hubungan antara jarak layar, jarak antara celah, jarak origin. Lalu data diperoleh dari tabel dan grafik hasil eksperimen pada artikel, kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk numerik untuk untuk keperluan analisis menggunakan perangkat lunak seperti MATLAB. Lalu untuk model matematisnya ada hubungan antara variabel, itu ada jarak originnya, panjang layar gelombang, jarak layar, jarak antara celah, lalu ada order terang. Persamaan ini menunjukkan bahwa Y L, lalu Y berbanding terbalik dengan D. Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari artikel dan menyusun kelompokan berdasarkan variabel hubungan L terhadap Y dan D terhadap Y. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier untuk menentukan hubungan matematis antara variabel dengan cara membuat grafik L versus Y dan D. Menentukan persamaan garis Y sama dengan AX plus B serta menghubungkan koefisien determinan R kuadrat dengan mengetahui kekuatan hubungan. Karena metode ini sesuai dengan teori bahwa hubungan antara variabel bersifat linier. Selain itu, digunakan analisis interpolasi untuk memperkirakan nilai yang tidak tersedia dalam data dengan metode interpolasi linier, yaitu menghubungkan nilai Y pada nilai L lalu tertentu yang tidak terdapat dalam data. Karena metode ini mampu memberikan estimasi nilai di antara dua titik yang diketahui. Nah, di sini ada hasil pembahasan berdasarkan teori.
celah interferensi celah banyak, hubungan antara jarak Frijin, jarak layar, dan jarak antara celah dinyatakan dengan persamaan seperti Y sama dengan N, lalu dikali L di- dibagi D. Persamaan ini menunjukkan bahwa antara Frijin berbanding lurus dengan jarak L dan gelombang serta berbanding terbalik dengan jarak antara celah. Untuk sudut kecil, pendekatan ini berlaku sehingga pola interferensi dapat dianalisis secara linear. Lalu ada hasil regresinya, persamaan regresi Y sama dengan 0,00000, nilai R kuadrat sama dengan 1. Interpolasi pada L sama dengan 2,25. Lalu Y-nya 0,000225. Nilai panjang gelombang adalah eh, seperti berikut. Lalu eh, hasil grafiknya yang biru ini adalah regresinya yang lurus. Lalu yang berkelok-kelok ini adalah interpolasi. Nah, dari hasil interpolasi L sama dengan 2,25 menghasilkan Y 2, Y 0,00225 yang konsisten dan persamaan regresi. Ini menunjukkan bahwa model yang diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi nilai di antara data dengan baik. Lalu perhitungan panjang gelombang pada sistem titik dapat memberikan nilai yang sama, yaitu sekitar 9,2 dikali 10 pangkat min 7. Dengan rata-rata indek indektik, hal ini menunjukkan bahwa data memiliki konsistensi yang sangat tinggi. Nilai panjang gelombang yang diperoleh berada pada kisaran 10 pangkat min 7 meter yang termasuk dalam struktur cahaya tampak. Berdasarkan literatur, panjang gelombang cahaya tampak berada pada rentang 4 kali 10 pangkat min 7 milimeter sehingga 7 kali 10 pangkat min 7 meter. Sehingga hasil yang diperoleh berada dalam rentang yang sesuai secara teoritis. Baik, untuk analisis kesalahannya yaitu dalam eksperimen nyata terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian hasil. Antara lain, yang satu yaitu ketidaktepatan dalam pengukuran jarak layar, jarak antar celah, dan jarak virgin. Lalu yang kedua yaitu keterbatasan alat ukur yang digunakan. Yang ketiga, ketidakstabilan posisi alat eksperimen. Yang keempat yaitu pengaruh kondisi lingkungan seperti getaran dan cahaya sekitar. Faktor-faktor tersebut menyebabkan nilai panjang gelombang yang diperoleh berbeda dari nilai referensi. Nilai koefisien determinasi R kuadrat yang mendekati 1 menunjukkan bahwa data memiliki hubungan linear yang sangat kuat. Namun dalam kondisi eksperimen nyata, nilai R kuadrat yang terlalu sempurna dapat mengindikasikan bahwa data bersifat ideal atau memiliki variasi yang sangat kecil, sehingga kurang merepresentasikan kondisi sebenarnya. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya. Banyak merupakan metode yang efektif dalam menentukan panjang gelombang cahaya dengan tingkat akuransi yang tinggi. Selanjutnya, Mas. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, menggunakan metode regresi dan interpolasi dapat disimpulkan bahwa tujuan proyek telah tercapai.
hubungan antara parameter inferensi gelombang yaitu jarak layar L dan jarak versi Y menunjukkan antara parameter inferensi gelombang yaitu jarak sesuai dengan teori inferensi gelombang. Hal ini diperkuat dengan nilai koefisien determinasi R kuadrat yang mendekati 1, yang menunjukkan bahwa model regresi yang diperoleh untuk tingkat keakuratan yang sangat tinggi. Selain itu, metode interpolasi berhasil digunakan untuk memprediksi nilai jarak versi pada kondisi yang tidak terdapat dalam data awal. Hasil interpolasi menunjukkan konsistensi dengan pola yang ada, sehingga metode ini dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memperluas analisis tanpa perlu melakukan eksperimen tambahan. Adapun saran untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan eksperimen langsung atau data premier agar hasil analisis lebih mempresentasikan kondisi nyata. Untuk yang kedua yaitu menerapkan metode interpolasi yang lebih konteks seperti interpolasi spline untuk meningkatkan akurasi prediksi. Yang ketiga, menambahkan analisis error untuk mengetahui tingkat ketelitian hasil perhitungan. Yang keempat, yaitu mengembangkan model dengan mempertimbangkan banyak variabel seperti jumlah, celah, atau interaksi cahaya. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Isi Mas, saya izin bertanya. Ya, silakan Mas. Silakan. Saya Muhammad Rasa Saputra dengan NIM 240511106. Izin bertanya Mas, tadi kan sempat disebutkan bahwa hasil R kuadrat itu mengidentifikasikan data yang sangat ideal tuh Mas. Nah, gimana kalau itu dilakukan ulang, eksperimennya dilakukan ulang secara langsung, itu ada nggak sih faktor yang paling berpotensi menyebabkan nilai R kuadrat itu jadi turun gitu Mas? Gitu sih Mas. Terima kasih Mas sebelumnya. Oke, pertanyaannya kami tampung dahulu. Silakan untuk penanya kedua. Ingin bertanya Mas Aci. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pilih Nurwatiansa dengan NIM 24051001110. Yang ingin aku tanyakan, apakah mungkin dari hasil dan pembahasan kalian terjadi overfitting Mas pada model regresi tersebut? Jika iya, bagaimana cara mendeteksi overfitting tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, Mas Gilang. Silakan untuk penanya selanjutnya. Dipersilakan. Kalau belum ada, aku izin jawab dulu ya. Yang pertanyaan yang pertama, terkait nilai koefisien determinasi atau R2. Nah, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, Mas Rasya, yang berkaitan dengan kualitas data dan kesesuaian model regresi. Nah, jadi kualitas dan variasi data itu, yang pertama, jika data eksperimen terlalu ideal atau tidak memiliki variasi, maka R2 itu bisa mendekati 1. Sebaliknya, jika data yang banyak mengandung noise atau kesalahan pengukuran, atau itu akan menurunkan nilai R2-nya. Jadi, jika dilakukan pengukuran langsung, itu eh, ya ada beberapa faktor yang lain itu bisa
menyebabkan noise atau kesalahan pengukuran. Nah, kemudian ada kesalahan eksperimen yang lain itu seperti faktor eh, ketidakstabilan alat, terus gangguan lingkungan atau keterbatasan akurasi pengukuran dapat menambah deviasi data dari garis regresi sehingga menurunkan si R2-nya itu tersebut. Gitu sih, Mas Rasya. Apakah terjawab atau ada pertanyaan lanjutan? Terjawab Mas Adi. Terima kasih banyak. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Gilang. Untuk potensi overfitting, mungkin saja Mas, karena dari hasil ini lebih kuat mengindikasikan bahwa data yang digunakan terlalu ideal dan minim variasi, sehingga menghasilkan nilai R kuadrat yang sempurna. Namun, kondisi ini membuat model tampak sangat akurat secara matematis, tapi kurang mempresentasikan kondisi eksperimen nyata yang umumnya mengandung error dan noise. Apakah cukup, Mas Gilang Ardiansyah? Cukup. Boleh, silakan Mas Ignatius. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ignatius Hadi Widya Arianta, NIM 24001001107. Izin bertanya ke Mas Aji, Mas Faris, dan juga Mas Ribut. Mungkin bisa diperlihatkan ke bagian kesimpulan. Oke, ini kan uh, ada saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya itu menggunakan data primer ya. Izin bertanya untuk yang teman-teman buat ini untuk proyeknya itu menggunakan data apa dan mungkin referensinya data tersebut itu berasal dari mana? Itu mungkin cukup. Terima kasih. Silakan Mas Ribut. Mau ditampung dulu apa mau langsung dijawab? Boleh ditabung dulu, Mas. Pertanyaan selanjutnya. Eh, izin bertanya, apakah oke? Apa? Jadi dari aku mau nanya terkait yang rumus tadi ya. Bagaimana pengaruh jarak antar celah yang D terhadap jarak fringe Y dan kenapa hubungannya tadi dibilangnya hubungannya berbanding terbalik? Terima kasih. Oke, aku izin jawab ya yang pertanyaan Mas Rian terkait data dari penelitian ini itu menggunakan data apa gitu kan yang tadi di kesimpulan. Nah, seperti yang dijelaskan pada pendahuluan, dari penelitian kita itu menggunakan data sekunder atau data yang diambil dari penelitian paper ini. Karena kami itu menggunakan metode apa namanya replikasi dan modifikasi. Nah, jadi data yang dipakai itu adalah hasil eksperimen interferensi cahaya yang dilakukan oleh Bu Sri Lestari Handayani. Itu sih, Mas Ignatius. Oke, baik. Terima kasih, Mas Aji.
Tadi Mas Ariel boleh diulang nggak pertanyaannya? Oke, aku izin mengulangi. Jadi untuk pertanyaanku tadi, bagaimana pengaruh jarak antar celah D terhadap jarak fringi Y dan mengapa hubungannya berbanding terbalik? Berarti yang Mas Ariel tanyakan itu terkait persamaannya ya. Coba Nih, bisa digeser sebelumnya Mas Faris. Nah, di sini tuh kan ditampilkan Y adalah N terus ini apa namanya? Lambda L per D, di mana yaitu jarak fringi atau jarak antara garis terang atau gelap. Kemudian lambda ini adalah panjang gelombang cahaya. Kemudian L itu jarak layar terhadap celah. Kemudian berbanding terbalik dengan jarak antar celah. Nah, dari persamaan tersebut terlihat jelas bahwa yaitu berbanding lurus dengan L dan panjang gelombang cahayanya. Tapi itu berbanding terbalik dengan D atau jarak antar celah. Nah, ini artinya jika jarak antar celah D itu diperbesar, maka pola interferensinya itu menjadi lebih rapat sehingga jarak fringi Y itu mengecil. Nah, sebaliknya, jika nilai D yang diperkecil, maka pola interferensi melebar dan jarak fringi atau Y-nya itu akan membesar. Gitu, Mas Ariel. Apakah ada tambahan dari Mas Ribut? Udah Mas, udah jawab. oke, terima kasih atas jawabannya, Mas. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk para penanya dan terima kasih untuk partisipan yang sudah datang dan mendengarkan presentasi dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.